bagaimana sikap seseorang ketika mendapati ya tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya, apakah dia hanya berdiam diri saja atau ada usaha dan upaya untuk memperbaiki keadaan yang ada. Wallahu ta'ala bishawab. Tentunya dilihat mana yang paling mendatangkan maslahat. Dilihat mana yang paling mendatangkan maslahat. Baik. Misalkan ketika didiamkan, apakah ada yang dirugikan dengan diamnya kita? Misalkan kita diamkan, tidak ada sikap dan tindakan apa-apa, dan mungkin hanya sekedar mengatakan, ya nanti kita selesaikan di akhirat saja. Apakah ini justru malah mendatangkan hal yang lebih tidak baik lagi dibandingkan apa yang terjadi? Jika demikian, maka langkah yang tepat adalah dengan berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan damai. Meskipun puncaknya adalah harus jatuh kepada perceraian, namun alangkah indahnya perceraian ya memang apabila perceraian sudah tidak bisa dihindari lagi, namun alangkah indahnya tidak diakhiri hubungan ini dengan adanya kebencian, dendam, atau bahkan permusuhan, yang itu akan menyebabkan ya dosa akan terus mengalir, kebencian akan terus diwariskan dan seterusnya. Ini kan yang dikhawatirkan di balik ini semuanya. Maka mungkin condongnya adalah kepada berusaha untuk meluruskan, namun dengan cara-cara yang baik, bukan dalam rangka untuk menjatuhkan, bukan dalam rangka untuk mengetahui siapa menang dan siapa yang kalah, tapi untuk mencari kebenaran di balik permasalahan yang ada. Maka dibutuhkan ada penengah, ya, seseorang yang netral, tidak pro kepada si A dan tidak pro kepada si B. Dia yang bisa menyelesaikan masalah ini sehingga sudah jelas argumen dari si A, argumen dari si B, ditemukan titik tengahnya, akhirnya semua berakhir dengan nyaman. Dan kalau bisa saling memaafkan ketika di dunia. Dan ketika mengatakan nanti saja Ustaz urusannya di akhirat, saya akan ambil pahalanya. Jika seandainya yang diinginkan memang betul-betul pahala, ketahuilah bahwa memaafkan itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan mendapatkan transferan pahala pada hari kiamat nanti. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalkan ada permasalahan antara kita dengan si fulan atau allan, nah justru jika memang tujuannya untuk mendapatkan pahala, maka maafkan. Atau jangan malu untuk meminta maaf. Ya. Karena dengan ini itu akan lebih baik, kebaikan akan lebih banyak dibandingkan hanya sekedar meminta hak dan menuntut kelak pada hari kiamat. Jadi wallahu ta'ala bishawab. Jadi kembali lagi, mana yang lebih baik sikapnya dengan dengan kejadian yang telah disebutkan tadi, mana yang lebih baik sikapnya, maka semua dikembalikan kepada yang mana yang lebih mendatangkan maslahat. Yang mana lebih mendatangkan maslahat. Si B dengan mungkin argumentasinya seperti menyudutkan si A juga punya argumentasi, mana kiranya mendatangkan maslahat. Apakah ini jika didiamkan justru malah lebih parah? Contohnya, si A punya keturunan, yang keturunan inilah yang akan meneruskan permasalahan yang ada, keturunan si A dan keturunan si B, karena kan ini tidak diselesaikan gitu. Tapi jika sekiranya diselesaikan, ya, ditemukan titik terang, oh saya punya salah, saya juga punya salah. Baik kalau gitu kita selesaikan permasalahan ini dengan baik. Mungkin apa yang sudah terjadi sebelumnya antara suami dan istri, ya itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sama-sama mendoakan semoga masing-masing mendapatkan pasangan terbaiknya. Selesai. Semoga pian sekeluarga diberikan kemudahan, ibu dan sekeluarga diberikan kemudahan, begitu pula kebalikannya. Selesai. Ini jauh lebih menenangkan hati tanpa ada rasa gejolak ya. Namanya perasaan manusia, hati manusia itu berbolak-balik. Ya, hati manusia berbolak-balik. Maka dari itu cari mana yang lebih bermaslahat dan bismillah dilaksanakan dalam rangka untuk menegakkan kebaikan. Wallahu ta'ala bishawab. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.